Hai cuy, welcome back to my channel. Yo, kali ini aku mau ngebahas headset dari QKZ KD7. Nah, langsung aja kita bahas dari jacknya dulu ya. Jacknya sendiri dia itu sudah gold plated, masih flat gitu jacknya, nggak L shape. Ada merah-merahnya di bagian jacknya. Dan kita langsung ke kabelnya. Kabelnya ini karet lah, tapi lumayan bagus, dia nggak begitu kaku, lentur juga, lumayan bagus kabelnya dan lumayan tebal. Dan kalau di bagian splitternya sini, dia langsung dengan mic-nya di sini ada tombol on off, play pause juga bisa, dan ada tombol volumenya di slide atas bawah. Dan di bagian belakangnya nggak ada apa-apa, cuman polosan gitu aja. Dan kabel yang menuju housingnya lumayan tipis dan lumayan panjang, dari sini ke housing itu lumayan panjang. Di bagian housingnya ini dia transparan ya, ada kabel-kabelnya warna merah, ada kawatnya maksudnya yang di bagian sini ini. Nggak bagus banget ya kelihatan housingnya ini kayak begini ini. Beda loh sama housing-housing yang kayak Armageddon itu kan double driver. Cuman housingnya masih lumayan bagus lah. Ada warna emas-emasnya juga di sini. Dan ear tipsnya itu warna putih. Nozzle-nya melengkung ke dalam, lumayan panjang nozzle-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung drivernya. Drivernya seperti ini. Ntar aku ambilin Armageddon dulu deh. Ya, ini Armageddon ya, Armageddon WS5. Kalau kalian lihat, drivernya itu bagus banget di sini kelihatannya. Walaupun ujungnya sini transparan. Kalau dibandingin sama ini, jauh banget bedanya. Kalian bisa lihat, yang satu aksennya bagus, jadinya kalau begini nih kayak muka. Sedangkan yang ini biasa aja gitu. Di drivernya juga gimana ya, kelihatan kelihatan murah gitu jadinya. Coba drivernya dibagusin kayak begini gitu ya, kayaknya bakalan jadi bagus deh. Cuman perbandingan simple aja, karena headset ini juga harganya murah, jadinya ya wajar lah ya. Tapi kalau untuk dari segi bunyi sih ini lumayan lumayan oke. Kalau dibandingin sama Armageddon WS5 aku belum nyoba sih ya. Untuk ear tipsnya lumayan enak, nggak begitu sakit di telinga, cuman ya gitu ininya nempel banget di daun telinga, jadinya kalau dipakai lama-lama itu agak nggak enak sih. Dan ini juga memanjang mirip kayak DBE PR300, ininya memanjang kayak gini. Cuman ini lebih besar, jadi megangnya itu lebih lebih enak. Nozzle-nya ngelengkung seperti ini, seperti biasa. Aku paling suka kalau yang ada ciri khasnya di housingnya. Soalnya kanan kirinya itu nggak begitu jelas kelihatan. Dia ada di bagian ujung kabel di sini menghadap ke dalam. Ya semoga kalian bisa lihat ya. Soalnya lensaku nggak ada yang makro sih. Kalau dari segi desain housingnya menurutku mendingan diitemin aja deh, nggak usah dibeningin kayak gini. Soalnya kelihatannya tuh nggak banget. Dan sekarang kita bahas kalau dipakai main game. Suaranya sendiri ini lebih ke treble ya. Bassnya nggak begitu berasa, cuman treble-nya memang kenceng, lumayan kenceng. Dan masih cukup enak dipakai main game. Kalau kalian suka suara headset yang ngebass, headset ini nggak cocok untuk kalian. Karena ini treble-nya lumayan keras, lumayan dominan. Kalau untuk dengerin suara step, dibilang kedengeran suara step memang kedengeran, cuman kadang-kadang hampir mirip kayak bunyi step temen. Ya kalian harus terbiasa lah, jadinya harus menyesuaikan diri lagi kalau kalian tiba-tiba pakai headset yang seperti ini. Kalau untuk suara tembakan sendiri masih aman, kedengeran dengan jelas suara tembakannya. Kalau untuk jarak step musuh aku masih agak kacau ya. Soalnya stepnya tuh terkadang mirip banget sama suara step temen, cuman memang lebih besar sedikit suara stepnya itu. Jadinya agak ngebingungin. Jujur aku makin ini agak ngebingungin kalau untuk masalah suara step ya. Kalau untuk suara tembakan cukup jelas kok, suaranya dari mana, di posisi mana, arah mana itu kedengaran jelas. Kalau untuk step di building aku belum belum dapat nyoba sih. Yang terakhir main itu di Livix sih paling sering belakangan ini ya. Jadinya belum nyobain di Air Angel. Dan kalau di satu tempat ada banyak squad atau antara squad lain melawan squad lain gitu, itu suara stepnya jadi nggak begitu kedengeran ya.
ketutup sama suara tembakan, dan ya pokoknya gaduh gitu deh, nggak bisa mastiin secara presisi ya stepnya temen sama step musuh, itu agak sulit dibedakan. Dan kalau untuk ngedengerin podcast, telepon, nonton film dan lainnya itu headset ini masih enak kok, nggak ada kendala kalau masalah itu. Kalau untuk suara mic-nya seperti ini. Ya, ini adalah suara mic dari headset QKZ KD7. Suaranya seperti yang kalian dengar saat ini. Aku pakai aplikasi HP, aplikasi Open Camera. HP yang aku pakai masih Realme 3 Pro. Kalau kalian dengar mungkin ada suara noise sekitar masih kedengeran, tapi suara kalian lumayan jelas lah kedengarannya. Dan posisi mic-nya seperti yang kalian lihat, dia ada di bawah sini. Dan untuk pemasangan yang di telinga, aku tekuk, ini talinya kan panjang banget. Posisinya seperti ini. Ya, ini mic-nya itu kabelnya itu aku lingkarin ke telinga seperti ini, baru aku masukin ke lubang telinga seperti ini. Yang keduanya juga sama sih. Jadinya mic-nya itu masih terlihat di sini. Dan suaranya lebih jelas karena mic-nya ini lebih dekat ke arah mulut kalian, nggak begitu jauh sama mulut kalian. Kalau dipasang biasa, nah ini tak pasang biasa, ini kabelnya begini aja. Nah, suara mic-nya seperti yang kalian dengar, suaranya seperti ini. Agak sedikit nurun kualitas suaranya, agak volumenya agak turun gitu maksudnya, karena dia lumayan tinggi tuh, agak jauh gitu dia posisi mic-nya. Jadinya aku tekuk seperti ini aja. Ya, aku tekuk di daun telinga mic-nya, biar aku tekuk di daun telinga kabelnya biar mic-nya tuh dekat. Ya, seperti ini suaranya. Kalian bisa simpulin kalian suka apa enggak, itu bebas, terserah kalian, pilihan masing-masing. Kalau menurutku suaranya udah cukup bagus ketangkep. Kalau cuman main game aja sih oke lah. Ya, seperti itu suara mic dari QKZ KD7. Ya, seperti yang kalian lihat, aku makainya seperti itu kalau lagi main game. Dan kalau untuk fitting di telinga ya oke lah, tapi nggak begitu nyaman. Masih enak, cuman nggak terlalu nyaman. Dan kalau dari segi harga, ini lumayan murah. Kemarin di harga berapa kemarin ya? Kalau sekarang harganya sih di 79.000 ya. Ya 80.000, nggak nyampe 80.000 lah. 80.000 kembali lagi 1.000. Dan kalau kalian dapat diskon ya biasanya lebih murah dari itu. Kalau nggak salah kemarin aku dapat di harga 60-an deh. Kalau kalian punya uang di atas ya kurang lebih 80 ribuan, ya kalian bisa ambil ini. Atau ada pilihan yang lain, kalian bisa ambil G15, Blackstone G15. Kalau aku sih rekomen sama G15, soalnya suara bassnya lumayan enak kalau dipakai main game. Ya mungkin pengalaman yang aku rasain sama kalian itu mungkin bisa beda. Kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar, biar yang lain bisa baca-baca juga komentar kalian, pengalaman kalian itu gimana saat pakai headset ini. So, sekian dari aku, makasih yang udah nonton. Dan kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.